Hai guys, apa kabar? Selamat datang di vlog saya. Ya biasalah dengan kegiatan sehari-hari. Ini saya lagi bersihin papan tulis buat les. Udah lama ini nggak dibersihin ini sampai itu lengket semua spidolnya. Ya ampun. Akhirnya saya punya semangat, energi, dan kerajinan untuk membersihkan papan tulis ini. Jadi ini bersihnya tuh pakai pembersih yang viral di itu loh, aplikasi sebelah, pembersih magic gitu katanya. Bisa bersih noda di tembok, noda coretan anak kayak coretan spidol atau apa gitu yang permanen. Jadi bisa dibersihin pakai itu, tinggal disiram pakai air aja, dibasahin terus digosokin. Jadi tak cobalah bersihin di papan tulisku yang noda spidolnya nih sudah mengering karena saking lamanya. Itu aku punya papan tulis dua sebenarnya. Ini yang besar dan satu lagi yang kecil. Jadi karena yang besar ini udah lama nggak dibersihkan, jadi males makainya. Ya udah make yang kecil aja gitu. Nah sekarang sudah saatnya untuk dibersihkan. Lihatlah itu, se-effort itu membersihkannya. Tapi untung ada benda itu ya teman-teman, penghapus itu. Karena pakai penghapus biasa udah nggak mempan lagi, udah keras. Jadi pakai penghapus magic itu dibasahin dikit. Makanya itu kelihatannya kayak gitu tuh di papan tulis tuh. Jadi dibersihkan sampai bersih dan akhirnya bersih juga, hilang semuanya. Ini aku di kamar gudang depan. Kebetulan ini adalah jemuran yang nggak kering, dijemur di luar. Jadi aku beli jemuran lagi, aku taruh lah di dalam ruang gudang ini kan daripada numpuk-numpuk di kursi ya kan. Kemudian ya dengan ya seperti biasa pakaian yang kering di jemuran sudah lama bertumpuk-tumpuk, sudah menggunung. Mau nggak mau harus kita lipat. Itu aku sensor, ada bagian yang disensor sedikit. Soalnya itu leggingnya ternyata apa ya? Agak transparan ya teman-teman leggingnya di bagian lututnya itu. Jadi kelihatan auratnya. Makanya ya harus kita sensor sedikit ya teman-teman. Kan gimana ya kan aurat ya kan ya takutnya nanti nggak enak gitu kan nggak sopan kesannya. Jadi ini balik lagi ke kain jemuran aku yang itu masih menumpuk menggunung kayak gitu. Banyak banget teman-teman. Mungkin ada yang share pengalaman yang sama. Paling males banget kayak melipat pakaian yang udah kering di jemuran itu nggak tahu kenapa. Padahal sebenarnya kalau habis dijemur itu langsung dilipat itu nggak perlu numpuk-numpuk kan gitu. Ini anak aku mau lagi dia nih minta dipakaikan pampers. Jadi dia itu sebenarnya tidur itu udah nggak pakai pampers lagi, udah nggak ngompol. Cuman kalau dia minta pakai pampers. Lucu. Kalau diajak ke WC nggak keluar nya, tapi kalau pakai pampers baru mau keluar nya. Umurnya udah 4 tahun. Balik lagi ke pakaian yang sedang aku lipat, itu aku memilih-milih pakaian ya teman-teman untuk dilipat. Dilipat pakaiannya serapi-rapi mungkin, ya mau gimana lagi ya ini pekerjaan rumah. Seorang ibu rumah tangga hari-hari ketemu kain kayak gini, tapi ya dinikmati aja sih nggak apa-apa. Diniatkan ibadah, mudah-mudahan menjadi pahala dan menenangkan batin ya teman-teman. Aku mau cerita dikit nih. Kan akhir-akhir ini lagi viral ya. Istri yang katanya ditinggal suaminya, diceraikan suaminya setelah suaminya lulus P3K. Astagfirullahalazim, dengernya serem banget ya teman-teman. Apalagi lihat videonya itu ya ampun, sedihnya aku sampai nangis loh. Video yang dia pulang kampung itu naik mobil travel, nangis-nangis diantar sama tetangganya. Dia berdua sama anaknya, ya Allah, anaknya dua masih kecil-kecil. Dia masih muda banget kelihatannya itu. Cuma itulah. Padahal kalau dilihat dari foto dia waktu gadis cantik loh, sangat terurus. Tapi ketika menikah jadi ya Allah, jadi apa kelihatan kayak lebih tua dari usianya gitu loh. Kasihan nengoknya. Ya terlepas ceritanya itu fakta atau gimana, benar atau enggaknya, yang jelas kita sebagai apa ya, orang umum ya bisa mendoakan yang terbaik aja buat kakaknya. Tapi ini kabarnya dia sudah mendapatkan banyak bantuan gitu si kakaknya. Siapa namanya ya Melda kalau nggak salah.
dapat banyak bantuan dari ada pengusaha skincare Sheila Saukia, kan dia juga orang Aceh ya. Jadi dia bantuin kakak itu dikasih kayak uang segepok gitu, dan pas aku lihat videonya dia dikasih uang sama Kak Sheila Saukia itu sampai nangis dia. Ya Allah Kak, nggak pernah lihat uang sebanyak ini, dia bilang gitu. Ya Allah, kasihan banget lo, terharu. Habis itu dia juga diajak nge-live sama Kak Sheila Saukia. Kabarnya dia berdiri 5 menit aja nge-live sambil make baju yang jualan Kak Sela itu cuma 5 menit doang udah dibayar 40 juta. Terus dia juga diajak live bareng gitu jualin produknya Kak Sela. Baru berapa jam aja gitu udah 93 juta komisinya, Masya Allah, langsung mengalir derasi rezekinya. Terus yang luar biasanya lagi, di akun Facebooknya itu, yang awalnya followersnya cuma dikit gitu, berapa lah gitu kan, karena banyak yang akun-akun besar yang membahas tentang dia, jadilah akunnya itu udah ratusan ribu, mungkin sekarang udah jutaan ya, nggak tahu lah. Terakhir tuh 638 ribu kalau nggak salah, segitulah followersnya jadi banyak. Terus video-video yang pernah dia-upload di akunnya itu yang awalnya cuma sedikit viewsnya jadi rame ratusan ribu sampai jutaan. Banyak orang yang memberikan dukungan, memberikan bentuk rasa simpati ke dia. Ya iyalah, sesama perempuan kan, kasihan. Dia juga udah bantu, apa itu katanya dia jualan cabe ya di pasar itu buat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terus baju seragam korpri suaminya itu juga untuk yang dipakai untuk pelantikan itu katanya dibelinya pakai dia uang hasil dagang sayur di pasar. Ya Allah, kasihan banget nengoknya, kok anak perempuan orang disia-siain ya kan. Itu lagi viral banget beritanya teman-teman di mana-mana. Itu kalau nggak salah terakhir dia udah diundang di TV itu di acara talk show apa itu yang ada Karen Delano-nya, hostnya itu ada Nasar, dia diundang. Terus dia juga diundang ke podcast Bang Densu. Aku belum nonton fullnya sih, cuman aku nonton cuplikan-cuplikannya aja di beberapa sosial media kan ada gitu. Di situ kayaknya dia kayak nggak ada nyalain suaminya gitu, bener-bener nyalain dirinya sendiri gitu. Kayak katanya, mungkin ini salah aku karena aku nggak sempurna. Ya siapa sih yang ingin cantik? Cuman kalau aku beli bedak, nanti anakku makan apa? Ya Allah, dia bilang gitu. Sedih banget, kayaknya kasihan gitu. Aduh, aku sampai speechless gitu, kehabisan kata-kata liatnya. Dia sampai nggak menyalahkan suaminya sama sekali gitu. Pantesan rezekinya jadi mengalir ya kan. Mudah-mudahan ya dia setelah viral ini bisa dapat rezeki dari sosial media. Terus dia juga dapat bantuan uang itu bisa dia manfaatkan dengan baik, jadi modal buat usaha dagang online. Pokoknya apa yang bisa untuk jadi penopang hidup gitu kan. Anaknya dua, kasihan loh, masih kecil-kecil ya kan. Mudah-mudahan dia tetap rendah hati, tetap mawas diri, istilahnya nggak lupa diri, karena kan apa ya, sekejap mata aja dia bisa langsung kayak boom gitu, ibarat kayak dapat eh durian jatuh ya gitu, dapat rezeki nomplok kan, bisa tiba-tiba dapat uang sebanyak itu, dikasih orang, dapat support seluar biasa itu, dibantuin modal juga. Kabarnya ada seorang konten kreator yang terkenal juga dia di FB Pro, namanya Kak Lovika. Dia kabarnya mau ngasih apa, modal daster. Kebetulan dia ada usaha daster juga kan, jadi rencananya mau ngasih Kak Melda itu mengirimkan dasternya, modal daster buat jualan dia kapanpun. Terus rencananya juga mau dikasih uang bantuan. Masya Allah, sehat-sehat ya, orang baik yang suka bersedekah, yang bantuin orang yang kesulitan. Ya mudah-mudahan ya, ya kita sesama perempuan ya bisa mendoakan semoga Kak Melda bisa bangkit dari keterpurukan, dan semua eh, pihak yang membantu beliau untuk bisa bangkit
yang sudah berempati, yang mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, dimudahkan sama Allah ya kan, selalu diberi kesehatan. Dan balik lagi sama pakaianku yang lagi dilipat itu, akhirnya selesai juga teman-teman lipatannya. Ternyata kalau dilipat nggak sebanyak itu ya. Tapi aduh, ngelihatnya itu sebelum dilipat itu udah males, perasaan kayaknya banyak kali lagi dengan padahal sebenarnya nggak sebanyak itu. Ini coba lihat, habis dilipat nggak sebanyak itu ternyata kan. Tapi ini sebenarnya ada sebagian yang udah yang nggak kerekam sih sebenarnya, udah dilipat duluan terus masukkan ke dalam lemari supaya nggak apa kali lah, nggak numpuk kali di kasurnya itu. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai. Kita masuk ke lemari ini pakai anakku, lalu pakai suamiku, kita tutup lemarinya. Itu apalagi suka kali itu gantung-gantung celana di situ. Aduh Tuhan, kadang heran. Mau dicuci katanya masih mau dipakai. Aduh, ini lagi pakaianku, taruhnya di situ ya teman, di lemari jadul. Itu ini ada apa gamis warna putih. Habis dicuci, ini kan agak ribet ya ngelipatnya ya kan. Jadi harus terpisah sendiri, kita lipat pelan-pelan kan biar rapi, biar nggak terlalu kusut. Tapi ini bukan tipe yang gampang kusut sih. Jadi gampang aja gitu untuk melipatnya teman-teman. Terus satu lagi ada jilbabnya warna putih juga. Kita lipat yang rapi.